Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas Mbak? Alhamdulillah, semoga hari ini sehat-sehat semua ya. Jadi, hari ini saya akan menyampaikan materi terakhir untuk sesi saya, yaitu merespon audiens. Dan saya share dalam bentuk rekaman ini karena hari ini saya memiliki 3 video referensi, dan seperti pengalaman sebelumnya, saat ada video dari YouTube atau video gitu ya, saya putar secara live via Zoom, itu biasanya eh, bisa diterima patah-patah atau lancar tergantung kecepatan internet saya atau internet penerima gitu ya. Jadi ini biar stabil, enak nonton videonya juga nggak patah-patah. Perkuliahan, pertemuan atau sesi hari ini saya buat asinkronus aja. Jadi nanti Mas Mbak bisa nonton kapan aja. Terus jangan lupa juga mengisi kuisnya. Jadi kuisnya di sini ya untuk refreshing aja gitu lah dari materi ini. Jadi nanti di sini ada ada berapa ya? Ada 4 video, berarti ada video pengantar ini. Kemudian nanti ada 3 video referensi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi gitu ya. Di sini ada gambar odol yang dilipat-lipat nih. Jadi sebetulnya gini nih, hubungannya ini sebenarnya kan odol yang dilipat-lipat ini perilaku konsumen ya. Jadi kalau saya sih belajar bagaimana memaksimalkan odol ini dari bapak saya gitu ya. Jadi dulu kan zaman dulu odol mungkin sempat ngalamin ya yang materialnya tuh masih dari plat gitu ya, plat aluminium. Terus jadi kalau digulung itu bisa bisa kaku gitu ya. Sedangkan sekarang udah zamannya plastik, tetap aja digulung dan isi odolnya bisa keluar semua. Nah, ini adalah perilaku konsumen. Jadi kaitannya sama merespon audiens, bagaimana kita merespon perilaku audiens, kemudian setelah merespon audiens bisa dijadikan strategi atau dijadikan aktivasi. Kalau strategi, saya udah pernah memberikan materi saya dulu di awal. Jadi kalau nggak salah dulu materi judulnya itu tentang target audiens, memahami target audiens gitu ya. Kemudian kita 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 perhatikan perilaku mereka, kita gali apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau, terus kita masukkan dalam tabel. Dulu kalau nggak salah, contohnya adalah cheese TikTok gitu ya. Terus kemudian eh, saat ini dijadikan strategi itu dikaitkan sama materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan fokus merespon audiens ini dengan memahami tren perilaku konsumen pada saat ini, terutama saat kemunculan media digital. Apa sih seberapa besar sih pengaruhnya pada konsumen dalam proses membeli produk gitu ya. Jadi kalau kaitannya sama prodi, kita akan lihat bagaimana tren kemunculan media sosial dengan yang mempengaruhi perilaku mereka saat memilih prodi gitu sebagai tempat kuliahnya mereka. Nah, kita mulai masuk aja ya. Jadi ada beberapa tahapan yang akan dilalui konsumen sebelum dia membeli produk. Jadi gampangannya gini, kalau Mas Mbak gitu ya pergi ke mall, jenengan semua itu lagi jalan-jalan aja gitu ya. Terus jadi jalan-jalan aja, jadi belum belum kepikiran beli apapun gitu ya. Yang penting jalan dulu aja gitu ya sama keluarga gitu. Nah, terus kemudian ada mas-mas yang memberikan sampel parfum gitu. Terus habis itu biasanya diterima. Terus kemudian dia akan mencoba mendekati, mau beli parfumnya nggak? Sekarang diskon gitu ya. Nah, di sini eh, kita yang tadinya nggak kepikiran, terus kemudian menerima kartunya, dicium, wangi juga gitu ya. Cuma ada 2 hal gitu yang akan terjadi. Yang pertama, hmm, oke. Terus aku lagi nggak butuh kok, aku jalan. Atau yang kedua, oke, aku nggak butuh, tapi dipaksa, kan dipaksa ya, ditawari untuk beli gitu ya, dengan menawarkan diskon atau berbagai varian atau diminta untuk mampir dulu. Nah, itu ada perasaan risih gitu. Ini apa sih kok tiba-tiba aku ditarik-tarik ke sini gitu ya. Nah ini, jadi memang untuk menjual produk pertama kali gitu ya, kita nggak bisa langsung kasih diskon aja gitu, atau kasih harga murah, kasih bonus aja yang penting orang bisa beli. Jadi dilihat beli produk itu cuma dari transaksinya aja.
ya nggak bisa kayak gitu juga. Karena logikanya beli produk ini kan ya sama seperti materi saya terdahulu gitu ya. Itu saya suka menganalogikan seperti kita ingin meminang gadis pujaan gitu ya. Jadi nggak mungkin dong lihat ada mbak-mbak cantik yang kebetulan lewat di depan kubikel atau di depan kita langsung kita tembak mau jadi istriku nggak atau mau jadi pacarku nggak. Ya si mbak-mbak ini juga bakal bingung gitu ya. Ini siapa sih mas-mas nggak tak kenal lagi nongkrong di apa namanya di depan rumahnya gitu tiba-tiba nembak saya. Nah, jadi balik lagi ke prosesnya konsumen itu biasanya mereka ada proses problem recognition atau pengenalan masalah. Jadi saat ingin membeli produk itu atau kita kaitkan juga saat saat anak-anak SMA ini gitu ya ingin memilih prodi biasa ada masalah yang dia hadapi dan solusinya itu. Jadi misalnya masalahnya adalah dia nggak keterima di perguruan tinggi negeri. Terus kemudian eh, orang tuanya minta dia tetap kuliah gitu ya. Terus kemudian aku harus harus kuliah di mana nih itu masalah. Atau dia lulus dari SMA, terus kemudian orang tuanya bilang, nah kamu kuliah aja. Tapi kuliah di mana nih? Nah dia masih bingung itu juga masalah. Atau sebetulnya dia nggak kepikiran untuk kuliah gitu ya. Cuma eh, apa namanya dia melihat teman-teman circle-circle-nya pada kuliah semua. Terus dia pengen kuliah. Tapi mau kemana? Itu juga masalah. Nah, fase kedua adalah mencari informasi. Tadi ya, saat dia nggak keterima, biasanya atau di track di breakdown dari awal gitu ya, mahasiswa gelombang satu gitu ya di bulan-bulan pasca kelulusan atau pasca kelulusan itu pasti di gelombang tiga mungkin ya. Jadi di bulan Mei itu mereka mencari informasi kampus mana sih yang akan mereka sasar atau misalnya prodi-prodi apa sih yang masa depannya oke atau yang kuliahnya asik gitu ya. Atau buat saya yang orang sosial, pertama kali yang saya pikirkan adalah prodi apa sih yang nggak ada matematika, fisika, dan kimianya gitu ya. Nanti kemudian dicari di sini. Terus habis cari informasi, biasanya kita punya kandidat nih. Tadi gitu ya, dari hal sederhana, prodi apa sih yang nggak ada matematika, fisika, kimianya. Oh ternyata ada nih prodi ilmu komunikasi, prodi ilmu pendidikan agama Islam, sama komunikasi penyiaran Islam misalnya. Dari situ nanti aku bisa breakdown di kampus-kampusnya mana-mana aja. Dari semua kampus itu, terus kemudian saya udah bisa memilih nih. Oke, kalau di Jogja swasta itu saya suka ilmu komunikasi nih. Ada UII, ada UMY, sama ada Atmajaya misalnya. Nah, saya punya tiga kandidat. Dari situ, saya kemudian memilih satu produk untuk yang akan saya daftar gitu ya. Saya pilih. Oh, ternyata saya coba tiga-tiganya deh. Kan sangat mungkin toh. Saya coba tes di UII, saya tes di UMY, dan saya tes di Atmajaya. Di UII saya nggak terima di komunikasi, saya terima di pilihan kedua. Terus di UMY saya terima pilihan pertama komunikasi, di Atmajaya saya terima pilihan pertama komunikasi juga. Terus di antara dua ini kemudian saya pilih UMY gitu ya. Karena saya Muslim, saya pengen lingkungan saya Muslim-Muslim juga nih, biar sholat Jumatnya nggak ribet. Akhirnya saya milih ke UMB. Tahap ketiga, tahap kelima ada post podcast evaluation. Jadi kalau di sini eh, evaluasi pasca pemberian. Jadi kalau saya daftar di komunikasi UMB, kemudian saya ikutan mataf dan kuliah, terus kemudian masuk semester 2 gitu ya, ada adik kelas yang nanya, Mas kuliah di UMB seru nggak? Oh, saya kuliah di komunikasi, nah saya akan bertestimoni nih. Gini 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 gini. Nah, di sini saat orang puas, dia akan rebuy, beli kembali. Kalau kampus kan beli kembalinya nanti kalau udah S2 ya, tapi dia bisa merekomendasikan ke circle terdekatnya. Dan ini penting sekali karena di materi saya yang 2 minggu lalu, kita melihat bahwa rekomendasi orang atau rekomendasi circle terdekat, saudara, teman, kakak kelas, itu pengaruhnya besar sebagai media komunikasi yang mempengaruhi calon mahasiswa baru di UMY. Nah, hati-hati juga di sini nih. Saat dia kecewa sama kampus, dia juga sama.
akan mengkomunikasikan ke circle-nya. Dan apa namanya, energi marah itu kan lebih besar daripada energi puas ya. Makanya saat ada konsumen yang tidak puas atau masa yang tidak puas, dia selalu akan merasa ingin lebih lebih ingin sharing dibandingkan saat dia puas gitu ya. Jadi di sini saat buat teman-teman tendik yang bergerak di pelayanan, ada masalah itu wajar, nggak apa-apa. Atau ada kesalahpahaman dengan mahasiswa itu wajar, itu tidak apa-apa. Yang jadi eh, perhatian adalah bagaimana kita bisa memperbaiki sesegera mungkin gitu ya. Karena saya pernah melakukan penelitian gitu ya waktu zaman saya tesis, justru konsumen-konsumen yang pernah mendapatkan masalah dan mendapatkan solusi yang cepat bisa atau solusi yang tepat bisa, itu tuh mereka akan merasakan empati dari simpati yang diberikan oleh teman-teman tendik gitu ya. Dan efeknya di sini dia bisa menjadi konsumen yang loyal karena dia merasa iya aku pernah dapat masalah tapi aku diberikan solusi yang cepat. Aku diberikan solusi yang tepat gitu ya. Sehingga dia akan merasa oke ini adalah pilihanku karena ya konsumen sekarang sadar kok yang namanya apa namanya bisnis itu ya sama seperti manusia gitu ya. Ada salah dan ada dosanya juga. Nggak selalu benar, nggak selalu perfect gitu ya. Dan di sini adalah tadi bagaimana konsumen melihat komitmen bagaimana si brand ini menjaga relasi jangka panjang sama dia. Oke, nah sekarang setelah kita setelah kita apa namanya, saya ini double kayaknya. Nah ini kan kalau yang ini adalah proses dari mulai kemunculan masalah, nyari informasi, nyari menentukan pilihan, beli, dan kemudian testimoni. Nah, berikutnya adalah, ini biasanya sih ada di yang melatar belakangi proses ini ya. Selama proses ini tuh ada karakter manusia yang mempengaruhi proses perilaku konsumen ini. Jadi yang pertama adalah karakter yang di dalam dirinya. Jadi karakter dalam diri ini tuh berupa sikap, kepribadian, gaya hidup. Jadi tadi saat gaya hidup saya lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup Islami, maka saya lebih memilih UMY daripada Atmajaya. Karena di UMY, selain berkuliah, lingkungan saya mempermudah saya untuk beribadah. Ya, hal sederhana gitu ya. Saat hari Jumat tidak mungkin ada jam kuliah yang nabrak sholat Jumat gitu ya. Mesti di, diberi jeda waktu untuk sholat Jumat dengan nyaman. Terus akses menuju masjid pun lebih mudah. Karena di tengah kampus ada masjid gede banget nih dibanding Atmajaya gitu ya. Itu pengaruh gaya hidup. Terus ada juga sumber daya motivasi dan keterlibatan konsumen. Nah, kalau ini eh, apa namanya sumber daya gitu. Jadi sumber daya itu bisa sumber daya keuangan. Jadi di sini ada kemampuan saya membeli itu dipengaruhi di sini. Mempengaruhi ini gitu ya, mempengaruhi proses pembelian. Terus yang kedua ada lingkungan di sekitar saya itu juga mempengaruhi saya. Ini berkaitan sama post purchase evaluation tadi ya. Di sini ada circle saya itu lagi tren apa sih? Nah, itu nilai budaya etnis kelas sosial. Nanti itu mempengaruhi pilihan-pilihan saya karena saya ingin diterima sama lingkungan saya. Terus nomor empat adalah keluarga atau kelompok acuan. Jadi ini eh, hampir-hampir sama ya, karena orang-orang di sekitar kita itu keluarga, ada kelompok acuan, circle pertemanan, eh, mereka ada di mana biasanya akan ada di situ juga. Ya tadi karena pilihan-pilihan yang saya tentukan saat saya membeli produk itu berorientasi agar saya juga bisa diterima di lingkungan saya. Nah, biar lebih enak di sini nih. Nah, ini ada video pertama. Nanti Mas Mbak bisa nonton di bawah video saya ini. Jadi ini adalah contoh tren yang lagi berkembang di kalangan konsumen pada saat mereka beli gitu, outlet selection purchase. Jadi saya spill dikit, kemunculan online shop ternyata berpengaruh terhadap eh,
pemilihan tempat pembelian produk. Jadi kemudian muncul nih, ada fenomena Rohana dan Rojali. Jadi dampak dari online shop ini di mall jadi banyak Rohana dan Rojali. Nah, nanti apa namanya, siapakah Rohana dan Rojali yang ke mall tapi nggak beli ini? Jadi mereka tuh ke mall nggak beli, cuma cek-cek barang, nanti check outnya di online shop gitu ya. Nah, tapi siapakah Rohana dan Rojali, bisa tonton video ini ya. Terus yang kedua, nah ini tadi kan saya cerita juga, perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh sumber daya, motivasi dan keterlibatan konsumen, kemampuan membayar gitu ya, sumber daya keuangan. Nah, di sini ada godaan utang pay later. Jiwaku ber, jiwa belanjaku bergejolak, namanya juga live. Nah, di sini eh, dampak dari kemudahan dan kemunculan pinjaman online atau pinjol gitu ya. Ini ternyata berpengaruh besar terhadap perilaku konsumen. Dan terakhir, ini nih, pengaruh circle yang apa namanya membuat kita menjadi fear of missing out, takut ketinggalan zaman atau FOMO gitu ya. Di sini ada nilai budaya, etnis, kelas sosial. Kita lihat bagaimana, ada tren apa sih? Di sini ada tren lari cuma buat validasi, joki Strava pun jadi solusi. Tren lari yang berkembang di circle kita, di lingkungan kita, itu ternyata mempengaruhi bagaimana kita membeli. Nah, di sini sih membeli jasa joki Strava gitu ya. Ada ada apa namanya? Ada transaksi-transaksi yang kok bisa ya orang beli joki Strava ya. Dan mesti habis itu bisa kita bayangkan, eh, pembelian produk-produk yang berkaitan sama lari itu jadi meningkat nih. Ya tadi, agar bisa diterima oleh konsumen. Sorry, agar bisa diterima oleh lingkungan. Biar kita nggak ketinggalan zaman. Biar kita nggak biar kita nggak FOMO gitu ya. Oke ya, jadi habis ini saya sarankan Mas Ba untuk nonton 3 video di bawah video saya ini. Terus kemudian jangan lupa diisi kuisnya. Jadi nanti eh, bisa lebih nyaman dalam mengisi karena nonton videonya bisa kapan aja langsung di YouTube, jadi nggak tersendat-sendat. Begitu, terima kasih dari saya. Saya sekaligus pamit juga dari program ini karena jadwalnya sudah habis. Tapi kalau untuk ngobrol segala macam, saya selalu ada di Prodi Ilmu Komunikasi. Monggo kita ngobrol sambil ngopi di kantin BEM, seru kali ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.